Oke, halo teman-teman, balik lagi di Grid Driving Indonesia dan selamat datang kembali di segmen R3, yaitu dimana di sini saya akan mereview, merestore dan juga meremake gambar dari subscriber dan juga follower ya. Jika kalian mau ikutan silahkan, kalian bisa kirim aja gambar kalian lewat DM di Instagram, linknya ada di deskripsi guys ya. DM, jangan tag ya, kalau di tag aku nggak bisa nemu, tapi kalau di DM itu bisa langsung aku buka gambarnya. Nah, ini adalah part 2 dari video yang kemarin dan requestannya dari orang yang sama, yaitu dari Fajan Kazufar ya. Dan ini aku selang beberapa hari setelah membuat video yang kemarin untuk membuat video yang ini. Dan di sini gambarnya itu seperti ini. Dan seperti biasa di sini saya akan mereview dan juga merestorenya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah taruh di layer supaya bisa aku coret-coret dan bisa aku ubah gambarnya ya. Nah, oke, jadi langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu review dan juga restore. Oke, sekarang di sini waktunya aku nilai. Jadi untuk gambar ini aku bisa bilang kalau gambar ini adalah gambar yang bagus, proporsinya pas, seimbang dan nggak ada yang cacat. Seperti contohnya kayak gede sebelah lah, atau mungkin besar kepalanya, kecil badannya gitu, jarang. Jadi ini udah pas ya. Kalian pasti sering dengar kalau aku itu kalau bikin sebuah gambar itu selalu seperti ini ya. Untuk bagian rambut ini itu patokannya adalah bahu ya, bahu seperti ini. Nah, dan kemudian untuk bagian alis bagian poni itu selalu patokannya di sini ya, di antara kedua mata di sini. Terkadang juga lebih sih, kadang aku bikin segini juga. Nah, dan di sini untuk kelebihannya dia adalah dia bisa menggambar secara akurat mulai dari bentuk wajahnya sampai bagian lekukan bajunya dan juga ukuran dari bajunya ini udah pas. Kemudian untuk ukuran rambutnya juga udah pas gitu ya. Nah, tapi seperti biasa dia lemah di bagian shading ya. Shadingnya kurang gelap. Jadi kalau kalian pakai shading yang terang itu nanti warna dari rambutnya itu nggak kelihatan gitu, dan warna-warna lain juga nggak kelihatan. Contohnya di sini warna kulitnya sama shadingnya itu kontras banget, jadi menyatu gitu, nggak beda gitu. Kalau bisa itu dikasih warna yang beda ya, yang lebih gelap lagi gitu, nggak pakai warna yang terang ya seperti biasa seperti itu. Tapi ini udah bagus, kerjaannya udah bagus. Dan di sini ada yang entah dia kelupaan atau gimana aku nggak tahu, atau memang ini ketutupan rambut, tapi telinganya yang kiri kiri karakter ya, tapi ini yang kanan, aku sebut kanan aja ya. Yang kanan nggak ada, sementara yang kirinya itu ada gitu ya. Dan ini dia nggak pakai fitur mirror ya untuk membuatnya, karena garisnya itu beda antara kiri dan juga kanan. Dan untuk bagian lekukan bajunya udah pas, sudah bagus, tapi untuk pewarnaan shadingnya masih kurang, terutama di bagian dada ini ya, itu masih kurang, terlalu polos gitu, seharusnya bisa dibikin lebih bagus lagi. Kemudian untuk rambutnya nggak ada shadingannya ya, nggak ada shadingannya. Dan untuk matanya ini juga kurang shading ya, masih terlalu cerah gitu, seharusnya bisa dikasih lebih gelap lagi di bagian atas. Tapi aku nggak tahu kalau itu memang selera dia, karena selera untuk membuat mata itu memang berbeda-beda gitu setiap orang ya. Nah, jadi di sini aku akan langsung restore aja. Oh ya, aku berlupa ya, ini lehernya itu kurang panjang ya, seharusnya dikasih panjang sedikit lagi, itu udah bagus gitu. Nah, jadi di sini aku akan coba buat restore ya. Nah, pertama di sini aku akan panjangin lehernya dulu. Oke, ini udah seleksi semua dan tinggal digeser ke atas sedikit. Nah, seperti ini ya. Oke, kiranya seginilah ya, supaya nggak kelihatan kayak nunduk gitu ya. Aku sendiri juga kurang tahu ya kalau ini dibuat nunduk atau gimana, aku nggak tahu, tapi di mata aku ini nggak nunduk ya, jadi aku geser ke arah atas seperti ini dulu gitu. Ini mungkin pas penggambaran di bagian bajunya itu terlalu besar, jadi kelihatannya kayak nunduk gitu.
Oke, jadi seperti ini. Dan seperti biasa, di sini dia menggunakan line art yang tipis ya. Dan bisa dilihat kalau ini nggak menggunakan stabilizer, alias asal digores saja gitu. Dan nggak pakai teknik juga ya. Nah, aku udah sering bilang ya kalau bikin line art itu yang tebel gitu, supaya gambarnya kelihatan. Kecuali kalau kalian itu suka line art yang tipis gitu. Tapi line art yang tipis itu memiliki kelemahannya, dimana kalau kalian gagal dalam eksekusinya ya, eksekusi line artnya itu nanti gambarnya kelihatan aneh dan jelek guys. Jadi jika misalkan saja kalian bikin line art itu mendingan yang tebel aja sekalian gitu. Nah contohnya seperti ini ya, di area pipi itu dipertebal, kemudian di sudut-sudut kayak gini dan juga di persilangan itu juga dipertebal ya. Contohnya seperti ini ya, bagian rambut ini juga bisa gitu, seperti ini dipertebal seperti ini. Nah ini aku akan tambah telinga ya, karena nggak ada telinganya, aku akan tambah di sini. Oke, seperti ini. Dan ini juga sama ya, seharusnya ini bisa di shading, tapi ini enggak di shading, padahal ini ketutupan rambut ya. Ketutupan rambut seharusnya ada bayangannya gitu. Nah oke, untuk sementara seperti ini ya. Dan untuk line art yang lain itu sebenarnya udah bagus, walaupun sebenarnya bisa diperbaiki lagi. Contohnya di sini itu bisa dipertebal, pokoknya ditekukan-tekukan gitu, tapi karena bajunya itu warnanya hitam, jadi nggak dipertebal juga nggak apa-apa gitu ya, karena nggak kelihatan juga gitu. Kalau bajunya warna lain, contohnya biru atau warna-warna cerah gitu ya, itu bisa kalian pertebal gitu. Nah sekarang aku akan perbaiki bagian shadingannya atau bagian bayangannya. Oke, untuk shadingan kali ini aku akan pakai layer yang ada di atasnya dan aku ubah menjadi gandakan untuk brand modenya ya. Dan untuk warna shadingnya biasanya aku pakai warna kayak gini ya, sedikit merah, kalau enggak ada di ungu seperti ini. Nah di sini ya areanya seperti ini, dan kemudian langsung aku shading di area wajah dulu, area kulit dulu ya untuk yang ini ya. Ntar kalau untuk yang bagian rambut dan yang lainnya itu belakangan. Oke, jadi ini dia, kalian bisa lihat di sini aku udah tambahin sedikit shadingannya untuk shadingan tambahan, dan di sini untuk bagian hidungnya aku ubah warnanya ya, dan juga yang bagian bawah ini juga aku ubah warnanya supaya bisa mengikuti kontras dari cahayanya ya. Kalau di bagian sudut-sudut ini aku bikin lebih gelap itu karena ya memang itu area yang paling gelap. Kalau untuk bagian hidung ini kenapa aku bikin rada terang, itu karena tersorot oleh cahaya gitu, jadi kena pantulan dari sisi-sisi yang lain, contohnya bagian rambut ini dan juga bagian sisi yang ini ya, jadi gitu. Sementara kalau ini gelap karena memang tertutup gitu, sangat tertutup gitu ya, sama halnya kayak yang ini juga sama, yang bagian dagu bagian bawah ini terlalu tertutup, dan yang ini aku gunain buat shading biasa gitu. Nah dan di sini aku akan lanjut lagi ke area mata ya. Untuk area mata ini itu seperti kemarin juga, dia juga nggak ngasih shading sama sekali, dan di sini aku akan tambahkan shading pertama untuk pupil matanya ini, pupil matanya lagi, untuk putihnya seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi ini udah udah ditambah dengan shading ya. Dan kemudian sebenarnya untuk hard light-nya itu ada di atas sini ya, karena cahayanya dari sini gitu, jadi akan tambah di sini aja untuk hard light-nya. Dan untuk yang ini aku akan hapus saja supaya lebih jelas gitu matanya ya. Nah kayak gini nih, hard light-nya di dalam supaya lebih kelihatan jelas mengkilap gitu. Nah jadi seperti ini ya untuk bagian matanya gitu. Oh ya tadi aku lupa bilang, kalau untuk bagian shading dari kulit itu di area mata yang sini juga dikasih ya guys ya, kalian bisa lihat itu yang ini ya, itu juga dikasih. Jadi jangan dibiarin gitu, karena ini juga merupakan tekukan. Kalau bisa ya bagian sini juga ya, bagian mulut juga, tapi di sini aku nggak kasih karena kalau bagian itu terserah kalian mau pakai apa gitu ya. Nah oke, jadi sekarang waktunya di area rambut ini, area rambut untuk settingannya. Di sini aku akan setting terlebih dahulu, baru nanti aku akan kasih penjelasannya gitu ya.
Oke guys, jadi ini dia untuk rambutnya ya. Jika ditambah dengan shadingnya lebih gelap, maka itu akan terlihat jauh lebih bagus guys ya, akan lebih jelas gitu. Lihat, kalian bisa lihat perbandingannya di sini. Nah, seperti ini ya. Ini gambar aslinya dan ini adalah yang udah aku restore. Nah, dan untuk shadingannya ini ya, kenapa kok yang sebelah kanan itu gelap, terus sebelah kiri itu terang ya? Karena arah cahayanya dari arah sebelah kiri, makanya yang bagian kanan aku bikin jadi lebih gelap lagi. Dan di sini aku tambah kayak ginian ya, semacam garis gitu. Kalian bisa lihat ini semacam garis ya, yang area sini itu ya, yang area sini semacam garis itu untuk ganti dari hard light-nya, karena ini warnanya putih ya. Jadi yang kelihatan itu adalah shadow-nya, bukan lighting-nya ya, untuk warna putih. Makanya di sini aku kasih garis seperti ini, itu supaya bisa kelihatan mengkilap dan juga supaya bisa kelihatan teksturnya. Nah, ini rambutnya udah selesai ya, dan ini aku tambahin sedikit tadi karena udah pasti ini rambutnya mengarah ke arah depan kan, jadi makanya terkena cahaya gitu. Dan kalau yang ini pastinya itu nggak terkena cahaya karena ada di area belakang gitu. Nah oke, sekarang ke bagian bajunya ya. Oke, jadi ke area baju ya. Area baju pertama itu ada di pitanya ini, seharusnya seperti ini ya, ditambah dikit gitu, seperti ini ya. Karena kalau bikin baju itu yang paling mengandalkan logika guys ya, jadi harus ada logikanya gitu kalau untuk bikin baju. Dan di sini juga ada di bagian shading yang ini ya, bagian shading yang bagian dada ini terkesan kurang gitu. Nah, seharusnya sedikit melengkung seperti ini, dan kemudian bisa dibikin seperti ini ya, karena ini ada lekukannya, jadi dikasih seperti ini guys. Nah, dengan dibuat seperti ini ya, itu akan mengilustrasikan sebuah lekukannya, karena di sini ada garis ya, jadi itu aku anggap sebagai lekukan. Dan kemudian ditambah di area sini ya, di area sini menggunakan gandakan biasanya, tapi di sini aku akan ambil warna dari sini aja seperti ini, dan langsung saja di sini aku tambahin. Oke, jadi seperti ini ya guys ya, kalian bisa lihat itu aku tambahin sedikit di area sini ya untuk shadingannya, karena ini shadingannya masih kurang ya, shadingannya cuma ada di bagian dada doang, dan yang pinggir-pinggirnya ini cuman sekedar garis gitu. Nah, jika udah selesai seperti ini, biasanya aku tambah lighting ya, apalagi ini warnanya kan hitam kan, jadi aku biasanya tambah lighting di atasnya seperti ini. Aku tambah layer, terus aku pakai layar ya, layar atau screen kalau untuk blend modenya, dan kemudian biasanya aku pakai warna kuning, kalau enggak biru di sini ya, tergantung ya kondisinya itu seperti apa. Nah, di sini aku akan pakai warna biru aja karena ini warnanya hitam, jadi aku pakai warna itu. Dan langsung saja di sini aku gores-gores karena ini arahnya dari arah kiri ya cahayanya, jadi dominan cahayanya berada di kiri seperti ini. Nah, kalian blok semuanya seperti ini juga nggak apa-apa guys ya, nanti bisa diperbaiki gitu. Nah, oke, jadinya seperti ini ya. Ini aku biarin gelap karena ketutupan gitu ya, karena ini area kanan dan cahayanya dari kiri, jadi yang area sini tuh rada gelap gitu. Nah, seperti ini ya. Dan jika semula saja terlalu terang gitu ya, biasanya aku itu pakai fitur hue atau adjust color untuk menurunkan opacity lagi, untuk menurunkan kecerahannya seperti ini. Seperti ini ya, biar nggak terlalu cerah gitu. Nah, oke, seperti ini aja, dan langsung saja di sini aku centang ya. Nah, jadi seperti ini guys ya. Untuk restore-nya itu kayak gini aja dulu, nggak usah yang aneh-aneh ya. Oh iya, bentar ini. Aduh, nah yang ini aku hapus aja dulu. Sebenarnya juga yang ini ya, yang bagian pita ini itu aku bisa bikin lebih gelap lagi ya. Oke guys, jadi ini udah selesai dan inilah untuk restore-nya ya. Jadi kayak gini. Di sini aku kasih sedikit ruang untuk bagian bajunya karena bajunya udah gelap. Itu karena di area sini, di area kanan ini itu adalah bagian yang gelap, sementara yang ini adalah bagian yang terang karena shadingannya kayak gini untuk area baju untuk area kulitnya gitu ya. Dan di sini aku tambahin setting lagi untuk area
rambutnya, karena yang aslinya kayak gini guys, nggak ada settingannya. Settingannya cuma ada di area sini aja ya, cuma ada di area sini, jadi aku tambahin lagi untuk settingannya gitu. Nah, jadi karena ini udah selesai, aku akan remake guys ya. Untuk selanjutnya adalah versiku sendiri, dan referensinya tentunya adalah gambar ini ya, dari Mas Fajan Kazubar ini. Nah, oke, jadi langsung saja di sini aku akan mulai ke segmen remake. Oke, untuk remake ini seperti biasa di sini aku akan bikin sketsanya dulu gitu ya. Tapi karena ini arahnya itu ke arah depan ya, jadi aku bisa menggunakan fitur mirror untuk gambar yang satu ini, karena fitur mirror itu enggak bisa dipakai di berbagai kondisi ya guys ya. Cuman bisa kalau karakter itu cuman bisa di arah depan, kalau enggak pengen bikin karakter yang bersebelahan namun dengan pose yang mirip-mirip gitu, kayak pose kayak dua karakter gitu di sebelahnya gitu ya. Nah, oke, jadi di sini langsung saja aku akan bikin. Oh ya, di sini aku akan coba untuk nggak pakai line art ya guys ya, alias langsung sketsa, langsung coloring gitu. Jadi langsung saja kita mulai. Aku akan gambar dulu, nanti aku akan jelasin. Oke, jadi seperti ini untuk kasarnya ya, kayak gini ya. Dan sekarang tinggal bikin area mata dan juga mulut. Oke, jadi seperti ini ya untuk matanya. Ini matanya sebenarnya terlalu besar ya, tapi nanti aku akan sesuaikan lagi. Walaupun besar kayak gini sih nggak apa-apa sebenarnya ya, cukup imut juga gitu, seperti ini. Nah, dan sekarang tinggal bagian rambutnya dan lain sebagainya. Oh ya, mungkin kalian penasaran ya dengan garis ini itu apa. Nah, jika misalnya saja kalian menggambar wajah itu ya, pisah ya guys ya, antara wajah dengan kepalanya gitu. Ini bagian kepala untuk rambut dan ini untuk wajah gitu ya, jadi jangan keliru. Nah, oke, jadi di sini aku akan lanjut dan aku akan sesuaikan untuk area mata ini ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk gambar sketsanya, dan kalian bisa lihat ya patokannya yang ini ya, kepala itu ada di sini ya, di luar bahu sini ya, alias sama dengan tubuh ya. Pokoknya di sekitar situlah ya, kalian nggak boleh terlalu gede atau terlalu kecil, kecuali kalau kalian memang gayanya style artnya kayak gitu ya, kayak karikatur gitu kan, itu kepalanya kecil, kepalanya gede tapi badannya kecil gitu. Nah, itu kalau karikatur. Chibi juga sama ya, tapi kalau orang umum, kalau kalian gambar anime itu seperti ini guys ya caranya ya. Nah, dan kemudian untuk ini ya, area wajah ini kenapa ada garis ini adalah garis wajah ya. Jika kalian menggambar kepala seperti ini, kalian pisah garis wajahnya. Dan untuk area dahi itu enggak jauh-jauh dari ini ya, dari alis ini ya. Misalkan saja alisnya segini ya, kasih dahinya itu segini, kalau enggak segini lah ya, jangan terlalu mepet gitu. Banyak gitu yang gambar kayak gitu ya, bikin dahinya itu enggak ada, malah kadang enggak kelihatan gitu, walaupun udah dikasih poni tapi tetap enggak kelihatan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk area rambut, kalian juga boleh kasih tengahnya ya, tengahnya ada di sini ya, persilangannya itu ada di sini ya untuk area tengahnya. Nah, kalau pakai grid akan jauh lebih akurat, tapi di sini aku nggak pakai grid ya. Nah, oke, jadi di sini aku akan gambar bagian bajunya dulu aja ya, nanti baru ke bagian rambut gitu. Nah, oke, jadi langsung saja kita mulai. Nah, oke, jadi ini dia ya. Untuk lakukan bajunya yang ini ya, itu terlalu gede ya, jadi aku bikin lebih kecil sedikit seperti ini. Bentar, lebih kecil sedikit yang area lengan khususnya ya. Oke,
kita lihat seimbang atau enggak. Bentar cuy ya, aku cek dulu. Enggak seimbang cuy ya, ini terlalu ke bawah. Oke, kita lihat. Oke, udah seimbang ya, rada seimbang gitu, nggak perlu perfect amat soalnya. Nah, jadi jika misalnya saja kalian menggambar sebuah baju ya, itu kalian bisa mulai dari kerah dulu gitu, dari kerah sini ya. Tadi kalian bisa lihat jika aku itu bikin dari sini dulu ya, aku bikinnya secara langsung ya, tapi ya jika kalian para pemula, kalau kalian baru mau mulai itu kalian bikin patokan dari kerahnya dulu seperti ini, terus patokan dari lengannya seperti ini, kemudian jika perlu ada lengannya seperti ini ya, kalian bikin patokannya dulu gitu, jangan ngasal gitu ya. Oke, seperti ini ya. Yang bikin gak seimbang itu biasanya satu garis aja yang beda guys ya, itu bakalan kelihatan gak seimbang gitu gambarnya, bakalan kelihatan aneh, kelihatan jelek gitu. Nah oke, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jika misalnya saja kalian gambar baju itu kalian bikin patokannya dulu, jangan asal langsung coret-coret gitu. Misalnya saja kalau perlu tingginya berapa, misalnya saja tinggi dari kerahnya ini bikin segini ya, bikin aja patokannya dulu di layer yang terpisah seperti ini, tambah layer di atasnya, terus kemudian kalian bikin patokannya, atau boleh kalian tambah layer di bagian bawahnya gitu ya, karena di menggambar itu ya beda satu garis aja gitu ya, ada satu garis yang salah coret gitu, hasilnya itu aneh gitu guys, hasilnya itu beda ya, bahkan kalau dipandang pun juga bakalan kelihatan kalau itu berbeda gitu ya. Nah oke, jadi ini kayaknya kepalanya kurang gede ya, jadi nanti aku akan gedein dulu. Bentar, yang mana ya. Oh ya, ini juga sedikit tips sih guys ya. Misalnya saja jika kalian mau merubah ukuran kepala seperti tadi ya, terus kalian kebingungan ya, kalian bisa pakai cara yang satu ini. Ini taruh di warna merah aja biar kelihatan gitu. Terus kalian tarik garis dari bahunya ini ya, atau kalian bisa tarik garis dari sisi dalam bagian bahu seperti ini ya. Jangan yang sini ya, tapi yang sini, yang benar-benar badannya gitu, bukan anggota tubuh lain gitu ya, benar-benar badannya seperti ini ya. Kalian tarik garis lurus saja, terus kemudian kalian bisa seleksi pakai lasso di area kepala seperti ini, dan kemudian baru kalian transformasi ya. Dan transformasinya itu kalau bisa itu jangan melebihi seperti ini ya, tapi di sekitarnya lah ya, di sekitarnya, misalnya saja seperti ini ya. Nah seperti ini ya, jadi kalian bikin jadi pas aja gitu di bagian bahunya, atau bisa dikurangi sedikit gitu, dikurangi sedikit, dilebihin, terserah ya kalian mau kayak gimana. Pokoknya jika sudah terlanjur dan kalian lupa dengan patokannya, kalian bisa kasih patokan ini gitu ya. Nah guys, sekarang waktunya bagian rambut guys ya, bagian rambut nih. Nah untuk bagian rambut patokannya berubah ya guys ya. Bentar, untuk bagian rambut patokannya itu ini ya, pokoknya di sekitar sini lah ya untuk patokannya itu. Nah seperti ini, nah seperti ini ya, dan garis merah ini adalah patokan untuk area rambutnya, nggak boleh lebih dari itu. Oke, jadi untuk rambutnya ini itu aku akan bikin patokannya dulu ya. Jadi sekitaran segini ya, gini untuk rambutnya, dan kemudian segini ya, kasih patokan dulu ya kayaknya, dan kemudian di sini gini, nah kayak gini. Dan kemudian untuk poninya ini kalian bisa lihat ya, poninya itu mentok di sini ya, dan ini adalah area tengah, jadi aku bikinnya di sekitaran sini. Oke, seperti ini guys ya, dan kemudian seperti ini untuk rambut berikutnya, dan kemudian lagi aku nggak tahu ya ini rambut yang area apa gitu, aku nggak tahu bagian-bagian rambut, tapi yang jelas seperti ini, anggap aja ini poni. Dan kemudian ada yang seperti ini nih guys. Oke, dan di area sini ya itu digabung ke sini seperti ini. Nah jika udah selesai itu sebenarnya yang ini itu bisa dihapus ya. Oke, seperti ini ya, jadi kalau udah selesai itu bisa dihapus. Sebenarnya untuk patokannya cocoknya itu warna merah aja gitu ya, supaya bisa dibedain gitu. Nah oke, jadi di sini aku akan langsung lanjut aja ya, dan nanti aku akan jelasin kayak gimana gitu ya.
jadi ini dia, dan di sini aku akan hilangin untuk patokannya dan jadinya seperti ini guys ya. Nah ini masih belum full dan masih bisa dimodif lagi ya. Dan kemudian jika udah selesai seperti ini ya, aku tuh biasanya hapus bagian-bagian yang enggak aku perluin gitu. Contohnya seperti patokan tadi. Patokan ini sebenarnya berguna untuk membuat ini ya, membuat arah rambutnya gitu. Kalau yang ini arah rambutnya terlalu menekuk seperti ini ya. Terus ini juga bisa ya ditambahin kayak gini gitu, tambahin kayak gini sebenarnya juga cukup bagus, tapi karena ini biasa aja jadi aku bikinnya juga biasa aja gitu. Dan oke, lanjut untuk menghapus bagian-bagian yang nggak perlu. Nah oke, jadinya seperti ini. Ini mungkin akan kubuat jadi lebih lebar dikit kali. Jadi seperti ini. Nah sebenarnya ini bagusan kalau ditambah sedikit rambut-rambut lagi seperti ini ya. Aku akan tambah kalau untuk versiku. Kita juga bisa ditambah sedikit yang kayak gini ya, yang keluar gini begini, karena rambutnya agak kecakan ya. Jadi aku bikin kayak gitu aja. Nah oke, jadi seperti ini guys ya. Dan ini juga bisa ditambah lagi karena ini kayaknya nggak seimbang ya. Nah oke, seperti ini menurut aku ini udah seimbang. Jadi seperti ini guys ya untuk versiku ya. Matanya jauh lebih besar ya jika dibandingkan dengan yang ini, dan alisnya juga jauh lebih tipis ya. Seperti ini ya. Setidaknya aku udah puas lah sama gambar ini. Nah kalau bisa itu ditambah kayak gini ya guys ya, tambah sedikit ornamen-ornamen tambahan gitu, kayak gini misalkan saja ya, gini, terus tambah seperti ini, tapi jangan terlalu banyak. Kalau ditaruh terlalu banyak itu nanti bakalan jelek, kayak terlalu berlebihan gitu hasilnya. Oke, jadi sekarang tinggal coloring aja ya, dan nanti habis itu aku akan rapiin setelah coloring. Jadi aku nggak langsung bikin des jadi gitu, aku nggak langsung bikin line artnya gitu ya. Kalau dikasih line art sebenarnya juga akan jauh lebih rapi, tapi di sini aku mau nunjukin ke kalian gimana kalau nggak pakai line art alias langsung di color gitu, jadi nggak ada line artnya. Dan nanti aku akan tunjukin triknya kayak gimana supaya coloring tanpa line art gitu ya, dan juga tanpa blend mode ya. Ada yang pakai blend mode dan ada yang enggak ini bakalannya. Nah ini juga bisa kalian tambahin kayak gini ya guys ya, kayak gini nih, tambahin sedikit rambut kayak gini, itu juga nggak apa-apa guys, itu juga bagus gitu ya. Nah oke, jadi langsung saja aku akan coloring, dan nanti pas coloring aku akan coloring dulu baru nanti aku jelasin ya kayak biasa. Oke guys, jadi udah selesai untuk coloringnya, dan untuk colornya itu seperti ini ya. Untuk colornya itu tetap aku ada di bagian bawah layer sketsanya, dan langsung aku taruh di bagian bawah seperti ini. Dan jika udah selesai seperti ini langsung biasanya aku langsung shading ya. Kalau shadingnya itu bisa pakai dua cara. Pertama kalian bisa pakai blend mode, tambah layer kemudian blend mode ya. Tapi di sini aku nggak akan pakai blend mode, melainkan aku akan langsung aja gitu, langsung bikin shadingannya. Jadi di sini biasanya jika shading itu aku ambil warna seperti ini. Nah habis itu aku cari warna yang lebih gelap, karena ini manual ya, nggak pakai
blend mode, jadi aku pakai warna yang lebih gelap, contohnya seperti ini. Nah, dan untuk layer colornya itu aku alpha lock ya, supaya bisa dengan mudah di coloring tanpa harus keluar dari warnanya gitu. Nah, seperti ini. Dan jika misalnya saja ada yang kecoret kayak gini, tinggal ambil warnanya dan garis-garis lagi guys, jadi kayak gitu ya. Nah, di sini aku akan lakuin hal yang sama. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, gesernya itu jauh banget. Tadi ada di sini, sekarang aku geser ke sini ya. Ini untuk yang benar-benar gelap gitu ya. Ini nggak ke warna ini. Kalau nggak ke warna seperti ini ya, itu bisa di nonaktifkan dulu alpha lock-nya, habis itu di color lagi. Nah, kalau untuk yang bagian ini gimana Bang? Kalau yang bagian wajah ini, biasanya bingungnya di situ ya. Wajah itu selalu bikin bingung untuk shading, apalagi kalau shadingnya itu manual gitu. Nah, kalau di wajah itu seperti ini, rada beda dikit sih ya, daripada warna rambut atau warna baju itu rada beda. Jadi digeser ke arah yang hampir merah seperti ini ya. Merah kan di sini, kalian geser di area oranye yang hampir merah seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa pakai warna yang ini, yang di sekitaran sini ya, yang aku kotak itu di area situ. Dan jika udah selesai tinggal digores saja. Oh salah, ke sini seharusnya. Nah, seperti ini ya. Atau kalian juga bisa pakai enggak yang warna merah ya, tapi warna oranye langsung kayak gini. Dan pemilihan warna tetap sama ya, ada di sekitar sini, dan kemudian tinggal digores. Nah, seperti ini. Jika pengen rada tapi taruh di sini, kalau pengen gelap ya di sini, tinggal di sini, dan nanti hasilnya akan jadi lebih gelap. Nah, seperti ini guys ya. Tapi di sini aku suka warna gelap, jadi aku akan pakai warna yang rada gelap, bener-bener gelap gitu. Tujuan aku pakai warna gelap itu supaya warna kulitnya benar-benar kelihatan cerah gitu guys ya. Itu alasan aku kenapa kok aku sering pakai warna gelap. Ya kadang-kadang aku pakai warna yang cerah sih ya, kalau pengen gitu. Jadi style art aku itu nggak nentu gitu, nggak kayak orang-orang pada umumnya yang udah punya style artnya sendiri-sendiri gitu. Di sini untuk shadingannya aku akan bikin minimalis aja ya guys ya. Nah, oke, jadi di sini aku akan langsung shading aja semua. Nanti setelah itu aku akan kasih tahu warnanya apa aja, tempatnya di mana, dan bagaimana caranya. Udah selesai, jadi ini dia. Dan untuk shading rambut itu seperti ini ya, aku mengikuti arah rambutnya gitu, dan juga menggambar celah-celahnya gitu supaya nggak kelihatan biasa aja gitu ya. Dan ini kenapa kok ini aku taruh di sini, karena cahayanya dari arah kiri, maka yang ini terang sementara yang ini gelap gitu. Sebenarnya bagusnya juga di blur ya, dibikin blur seperti ini, itu juga bagus gitu. Yang ini yang blur, yang bagian sini. Nah, sementara yang ini itu shell alias shell shading ya. Nah, kalau ngapus tinggal ambil aja warnanya seperti ini, terus dihapus tuh. Nah, jadi kayak gini guys ya. Nah, dan untuk bajunya juga sama ya guys ya, aku ambil kemudian aku geser warnanya gitu di sini gitu, supaya lebih gelap gitu ya. Pokoknya kalau pakai cara ini tuh nggak perlu pakai blend mode, jadi tinggal langsung diarahin yang ke gelap aja. Kuncinya itu kalau misalnya saja kalian arahin dari sini ya, misalnya saja kan ini terang kan, kalian arahin ke bagian bawah sedikit seperti ini, itu nggak masalah guys ya, itu udah kelihatan shading gitu. Jadi nggak perlu sampai gelap, sangat gelap itu nggak perlu gitu. Kalau kalian masih khawatir, kalian bisa tambah layer seperti ini misalkan saja ya. Dan kemudian kalian pengen shading area rambut ini, area rambutnya diambil warnanya dan kemudian digeser ke bawah seperti ini, dan setelah itu kalian gores-gores seperti ini. Nah, tapi sayangnya kalian kurang puas ya dengan hasilnya ya, kayak ini kurang gelap gitu misalkan saja. Kalian bisa gunakan filter dan kemudian kalian gunakan adjust color atau hue. Nah, seperti ini. Terus di bagian paling bawah sini yang pencahayaan itu kalian geser ke belakang, ke kiri maksudnya, dikurangi ya seperti ini. Dan kalian bisa cari yang cocok itu seperti apa, dan kalian juga bisa ubah warnanya. Kalian pengen warna yang cocok itu seperti apa gitu ya. Nah, jika udah selesai seperti ini, terus apa Bang?
biasanya aku langsung lighting ya. Cara lightingnya itu aku ambil lagi warnanya, karena ini rambutnya warna putih jadi aku tinggal geser ke warna putih aja, nggak perlu ribet-ribet. Terus aku langsung gores-gores saja seperti ini, melingkar ya, melingkar menyesuaikan ini bentuk kepalanya gitu ya, tapi nggak sampai segini ya. Kalau untuk lighting yang area kanan, karena cahayanya dari kiri, jadi lightingnya ada di sini untuk rambutnya ya. Nah seperti ini guys ya, dan kemudian kalian bisa gores-gores saja seperti biasa. Nah kalau ada yang seperti ini ya itu nggak masalah guys ya, kalian tinggal ambil warnanya terus dihapus gitu aja, jadi jangan khawatir. Biasanya terlalu mikir berat di bagian warna itu bikin gambar kalian malah aneh, malah kadang kehilangan semangat buat ngegambar karena pusing gitu mikir gambar, mikir untuk warnanya apa dan lain sebagainya gitu ya, jadi aneh gitu. Nah ini aku contohin untuk rambut dulu ya, nanti untuk yang lainnya aku akan langsung gas aja dan nanti aku akan jelasin gitu gimana caranya. Nah kalau ada yang kena gini ya, jadi tinggal dihapus, tinggal diambil warnanya gitu, jadi kalian nggak perlu repot-repot buat ubah penghapus ke kuas, penghapus ke kuas gitu, jadi tinggal di tap, tahan, ambil, terus hapus sebagian gini gitu, jadi lebih cepet aja gitu ya. Cuman kelemahannya itu kalau misalnya saja kalian pengen rapiin land artnya itu ya, itu karena acak-acakan jadi mungkin bakalan kerepotan sedikit gitu ya. Kalau bikin land art ya pastinya kerepotan lah ya. Nah kemudian diputus-putus seperti ini, putus dikit-dikit ya. Oke selesai, jadi seperti ini guys ya, supaya lebih terang aja gitu. Dan kalian juga bisa tambahin di sini misalkan saja, nggak beraturan nggak masalah karena ini rambut ya. Nah, seperti ini guys ya. Nah oke, jadi di sini aku akan langsung semuanya aja, nanti aku akan jelasin kayak gimana. Jika udah selesai seperti ini, biasanya aku langsung ilangin garis-garis yang acak-acakan kayak gini ya. Jadi aku hapus terus aku rapiin gitu ya. Pergi ke layar sketsa tadi dan kemudian bisa dihapus sebagian. Penghapusnya kecil aja ya, nggak usah gede-gede kayak gini nih. Ambil contoh yang mana ya, bentar ya, ambil contoh yang paling simpel aja dah ya, yang ini ya, yang bahu ini itu bisa dihapus seperti ini dulu. Nah jika udah dihapus seperti ini, itu kemudian ubah ke kuas biasa lagi ya, di pen kasar atau kalian pakai apa terserah gitu ya. Terus kalian bisa kasih land art seperti ini guys ya, jadi dirapiin aja gitu, jadi nggak sampai dihapus semua gitu ya, jadi cuma dirapiin aja. Kayak gini kan terlalu tebel ya kan, jadi dihapus sebagian aja kayak gini. Nah kalau yang tebel-tebel kayak gini tuh cukup hapus sedikit aja, nggak usah hapus semuanya gitu ya. Nah seperti ini, terus di tebelin gitu atau di garis ulang gitu ya, jadi seperti itu. Nah prosesnya yang lama sebenarnya yang bagian ini ya, kalau untuk coloring itu mudah. Nah misalnya saja seperti ini ya, ini bagian wajah ya, bagian kulit, kalian bisa hapus dulu seperti ini. Nah misalnya saja seperti ini ya, dan kalian bisa ubah warnanya. Di sini aku akan pakai warna coklat dan langsung saja gores. Jadi seperti ini guys ya, bisa dibikin lebih gelap lagi kalau mau ya. Kalau ini ya, saran aku kalau misalnya saja kalian berada di area gelap seperti ini ya, gunakan warna yang gelap juga ya, jangan warna yang cerah gitu, karena nanti bakal terlalu mencolok gitu warnanya ya. Oke seperti ini, dan kalian bisa rapi-rapikan lagi, jadi kayak gitu guys ya caranya ya. Nah kalau misalnya saja warnanya berubah, kalian bisa ambil aja warna dimana terakhir kali kalian menggunakannya gitu, atau kalian juga bisa gunakan fitur ini, color history ini, itu warnanya udah ada semua gitu ya, baru aja kalian pakai gitu ya. Nah di sini juga boleh ya, misalnya saja ini kan bolong ya kan, lihat tuh bolong gitu kan. Nah kalian juga bisa tumpuk aja pakai warnanya kayak gini. Ya, kalian bisa langsung tumpuk aja ya, nggak usah mikir kayak ntar ini bukan layarnya atau gimana gitu ya, karena cara ini tuh terlalu bebas ya, kalian boleh tumpuk dimanapun gitu. Kalau misalnya saja kalian pakai blend mode, kemudian blend modenya itu
kalian pengen tambahin warna lagi gitu ya, kalian bisa langsung ambil warnanya, atau kalian bisa tumpuk lagi dengan layer yang berikutnya gitu. Jadi layer ini tuh nggak cuman sekedar untuk memisah warna atau gambar doang ya, tapi kalian juga bisa gunakan untuk menumpuk warna. Oke, jadi di sini aku akan time lapse lagi ya. Aku akan bersihin semuanya, nanti aku akan tunjukin hasilnya kayak gimana. Oke, jadi langsung saja di sini aku mulai. Oh ya, jika kalian nggak mau ngehapus ya, kalian juga bisa tumpuk warnanya. Contohnya kayak gini, ambil terus tinggal digores-gores saja seperti ini guys. Jadi kalian nggak perlu pakai penghapus untuk menghapus warnanya ya, jadi cukup kayak gini aja. Dan kalau pengen dihapus itu bagian yang ini aja, yang pinggir-pinggir kayak gini ya. Jadi kayak gitu juga bisa ya guys ya, untuk cara yang seperti itu. Ya udah jadi guys ya, jadi seperti ini. Nah di sini aku akan jelasin mana yang bagian paling mudah dan mana bagian paling sulit, dan berapa lama aku mengerjakan untuk perapian ini. Oke, pertama adalah bagian yang tersulit. Yang tersulit itu ada di bagian ini ya, rambut gitu. Lihat tuh, kalian masih lihat di sini ada yang masih acak-acakan ya, tapi ya gak apa-apa lah ya, karena ini dadakan jadi langsung di color gitu, jadi gak sempat buat ngerapiin secara lama. Kalau dirapiin lagi itu jauh lebih lama lagi gitu. Nah dan untuk bagian yang paling mudah tentu saja ada di bagian ini ya, ada di bagian wajah atau kulit gitu, dan kemudian ada di bagian baju seperti ini ya, itu paling mudah gitu. Dan untuk waktunya berapa lama pengerjaannya? Sekitar 1 jam guys ya. Jadi kalau pengen rapi banget itu bakalan memakan lebih banyak waktu lagi gitu. Beda kalau pakai land art ya. Kalau pakai land art itu
nggak perlu dirapiin karena tinggal di coloring aja. Nah, sebenarnya ada cara yang jauh lebih cepat untuk coloring dan juga perapiannya ya. Untuk di land art itu ada itu caranya yang jauh lebih cepat, seperti masalah shading dan lain sebagainya, itu yang lebih cepat ada gitu. Nah, tapi ini juga ada kelebihannya ya guys ya, dimana gambarnya terlihat lebih estetika gitu ya. Jadi lebih estetik aja gitu gambarnya, kelihatan kalau ini tuh bener-bener digambar, bukan kreasi AI atau editan gitu, bukan ya, atau filter gitu, enggak. Tapi ini kelihatan kayak digambar, kayak bener-bener digambar gitu. Setiap goresannya ada gitu ya, itu kelebihannya. Nah, berikutnya aku akan coloring bagian mata ya, dan kita lihat di sini referensinya. Referensinya matanya adalah warna biru, dan kalian bisa ikuti cara ini untuk coloring matanya ya. Oh ya, di coloring mata anime itu ada banyak cara, kalian bisa pilih aja salah satu, semuanya itu benar, nggak ada yang salah ya. Jadi langsung saja di sini aku akan mulai untuk coloring matanya dan kalian bisa tiru ya. Nah, di sini warna matanya itu warnanya biru ya, dan aku akan langsung aja ambil warna biru yang ini aja ya, dan langsung diarahin ke sini gitu. Nah, ini warnanya itu hitam matanya, dan tinggal dikasih tambahan warna biru aja guys. Dan kalian bisa lihat di sini adalah layer sketsanya ya, layer sketsanya, dan yang bawah adalah layer color. Kalian harus berada di layer sketsa untuk melakukan coret-coret warnanya gitu ya. Nah, langsung aja di sini aku pakai dipen kasar karena lebih akurat gitu aja ya. Dan langsung saja di sini aku akan coloring. Caranya seperti ini. Di sini aku akan contohin yang mata sebelah kiri karakter kanan kalian ya. Jadi mata sebelah kanannya aku akan coloring dulu ya. Caranya seperti ini. Kalian bikin garis seperti ini terlebih dahulu, dan setelah itu kalian putar garisnya mengikuti pola matanya seperti ini, dan setelah itu yang bagian tengah kalian coloring. Oke guys, jadi guys ya. Jadi seperti ini. Nah, habis itu kalian bikin lingkaran kecil di bagian tengah. Nah, seperti ini ya. Kalian ambil warna hitamnya, dan kemudian kalian bikin lingkaran kecil di area tengah seperti ini. Terserah lingkarannya mau seperti apa ya. Nah, seperti ini. Dan habis itu kalian bisa bikin garis ya, dari sini ke sini, garis melengkung seperti ini ya. Dan setelah itu ambil warna birunya dan hapus di bagian sini. Hapus di bagian sini ya. Yang ini, yang bawah ini kalian bisa hapus sedikit demi sedikit. Oke, seperti ini ya. Oh, ini ada menceng guys ya. Kalau misalnya saja menceng kayak gini itu bisa kalian tinggal tambah lagi ya guys ya. Jadi kayak gini, jangan bingung. Biasanya ada yang langsung bingung gitu. Aduh, salah caranya gimana gitu. Sering banget ya. Nah, oke, seperti ini. Usahakan pas ya. Dan habis itu kalian bisa ambil warna birunya lagi, dan kemudian kasih goresan dikit dari sini. Tergantung dari arah cahayanya ya. Kalau arah cahayanya yang kiri itu lebih terang, maka yang ini lebih panjang gitu untuk coretannya seperti ini. Kalau yang di sebelahnya dicoret lagi tapi lebih kecil. Nah, ini juga sama, yang area kiri itu lebih panjang, yang area kanan lebih kecil. Nah, seperti ini ya. Udah selesai. Dan jika udah selesai, kalian bisa pilih warna putih, dan kemudian kalian bisa taruh di sini. Ini mengikuti arah cahayanya ya guys ya. Kalau kalian bikin hard light kayak gini itu mengikuti arah cahayanya. Kalau arah cahayanya dari kanan, maka kalian bikinnya di sini. Tapi kalau arah cahayanya dari kiri, maka kalian bikinnya di sini gitu ya. Nah, biasanya aku pakai 2 lingkaran aja, udah seperti ini. Dan untuk yang di sini juga boleh kalian kasih sedikit seperti ini, dan setelah itu juga boleh dikasih sedikit ornamen seperti ini, garis-garis ya, mengikuti lingkaran dari matanya, atau kalian juga boleh tambahkan garis sedikit seperti ini ya. Oke, jadi kayak gini matanya. Nah, jika udah selesai di sini, langsung saja ya. Di sini aku akan tambah layernya. Sebenarnya bisa warna langsung ya, tapi di sini aku akan tambah layer, dan di sini aku akan pakai layar atau screen. Kemudian di sini aku pakai warna biru ya. Di sini kalian pilihannya ada 2 ya. Pertama itu biru, 2 lagi, 3 maksudnya. Pertama itu biru, hijau sama oranye atau kuning. Oranye atau kuning sama lah ya. Aku gabungin jadi satu aja. Kalau oranye hasilnya seperti ini. Bentar aja, kurang besar. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat itu. Dan kalau hijau seperti ini, dan kalau biru seperti ini ya, nggak begitu kelihatan. Nah, tapi kalau kalian pengen kelihatan, arahin lagi ke arah yang lebih terang ya, ke arah yang lebih terang, dan tinggal digores-gores saja seperti ini guys. Oke, udah jadi. Dan biasanya aku tambah sedikit variasi ya, aku tambahin lagi di sini seperti ini ya, dan juga terkadang aku tambahin juga di bagian atas seperti ini. Ini sebenarnya nggak wajib, tapi jika kalian mau kasih nggak apa-apa ya. Di sini ya, lokasinya ada di sini. Kalau yang paling atas ada di bagian paling gelap, ungu paling gelap gitu ya. Nah, oke, jadi yang sini, yang kiri, aku akan timelapse aja guys ya.
Nah, udah jadi guys ya. Dan di sini aku akan kasih background, tapi backgroundnya bukan background ruangan atau apa ya, lebih ke arah background fun aja gitu. Jadi kayak pola-pola aja gitu, atau mungkin bunga-bunga doang. Dan jika kalian pengen bandingin itu seperti ini guys. Nah, jadi kayak gini ya. Ini yang versiku, yang bawah, dan yang atas adalah versi dari Vacan Kajuvar. Nah, seperti ini hasilnya. Ini yang aku remake. Oh, kalau dihilangin nggak bisa ya, ikut hilang gitu. Nah, oke, kayak gini aja. Nah, di sini aku akan cari-cari background dan cari background yang cocok juga ya, supaya bisa lebih kelihatan. Nah, dan di sini aku mau gabung semuanya menjadi satu layer. Nah, seperti ini. Mana ya? Ini dia. Nah, kayak gini nih, biar jadi transparan aja gitu. Dan di bagian bawah aku akan kasih backgroundnya aku akan cari di material aja, jadi aku nggak akan bikin secara langsung gitu. Oh ya, untuk ini aku akan ubah jadi putih lagi ya. Nah, seperti ini lebih kelihatan cuy ya. Oke, jadi di sini aku akan cari background dulu dan nanti kita lihat background mana yang paling cocok. Di sini aku udah dapetin beberapa background ya. Di sini ada 3 yang menurut aku paling cocok ya. Yang ini tuh entah kenapa transparan malah guys ya. Jadi jika ini diaktifkan nanti malah gabung gitu. Nah, yang pertama seperti ini ya. Jujur ini menurut aku cocok sih ya, karena ini ceweknya kelihatan tegas, jadi ya warna biru itu cocok untuk warna orang-orang yang tegas gitu ya. Kalau pengen elegan itu warnanya adalah warna orange sih, warna ungu ya. Tapi kalau pengen ceria biasanya warnanya kuning. Kalau pengen ramah biasanya warnanya adalah hijau gitu. Kalau pengen yang berani itu biasanya warnanya adalah merah. Kalau pengen sesuatu yang imut atau yang cute gitu ya, itu warnanya adalah warna pink. Biasanya seperti itu ya, warna feminim lah gitu ya. Kalau warna hijau itu warna yang mencerminkan sebuah ketenangan dan kebaikan, tapi itu untuk segala genre ya. Kalau untuk pink itu khusus untuk cewek gitu, biasanya seperti itu ya. Tapi cowok kadang juga ada yang digambarkan dengan warna pink gitu, lebih feminim. Kalau pink itu warna feminimnya. Nah, dan yang untuk keduanya itu seperti ini. Nah, seperti ini juga cocok menurut aku, dan lebih berwarna ya, karena ada warna kuning juga di situ. Dan kemudian ini juga menurut aku cocok karena cewek ini juga kelihatan elegan gitu guys ya. Dan aku akan pilih yang ini aja ya. Kenapa? Karena ada logo kotak X segitiga bulat. Kalian tahu apa itulah ya. Aku akan pakai yang ini aja. Selain itu ini juga ada gridnya ya. Tapi grid ini bukan grid yang aku aktifin ya guys ya, tapi grid dari backgroundnya. Lihat grid dari backgroundnya ya, karena background ini sebenarnya isinya itu adalah pola ya, pola kotak garis-garis gitu. Jadi kalau ada gridnya makin ada variasinya, dan ini nggak ada gridnya, aku nggak aktifin ya. Nah, oke, paling cocok adalah yang ini. Aku suka yang ini guys ya. Nah, jadi guys, gimana menurut kalian tentang gambar ini? Sekali lagi, jika kalian pengen ikutan silahkan DM aja gambar kalian ke Instagram saya. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa langsung klik, kemudian kalian bisa DM kan gambar kalian yang pengen saya review. Nanti aku akan nilai, jika gambarnya terlalu bagus aku akan remake aja, bukan review ya. Dan di sini kalian bisa pilih ya, kalian suka yang mana, yang ada line artnya atau yang langsung coret-coret kayak gini, dari sketsa langsung dicoret gitu. Jujur untuk proses rapi ya, kalau untuk masalah kerapian itu lebih cepat atau lebih bagusan yang ada line artnya. Tapi kalau untuk masalah estetika gambar itu lebih bagusan yang ini gitu ya. Ini juga lebih satisfying untuk menggambarnya, jadi berasa gambar banget gitu, karena kita itu menggores gitu, goresan demi goresan gitu ya, bukan langsung plek pakai fitur ember cat kayak gitu, bukan ya. Dan di sini aku akan tambah efek aja ya. Di sini aku akan bikin efek chromatic aberration. Di mana ya? Biasanya aku taruh di sini. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Aku akan bikin tipis saja. Ini terlalu berani ini. Dan warnanya aku akan bikin hijau yang luar seperti ini. Bikin lebih tipis lagi. Sekitar 2 aja kali ya. Seperti ini ya. Nah, kalau yang bagian tengah sini itu udah pasti nggak bakal kena gitu. Nggak bakal kena efek chromatic aberrationnya. Tapi yang bagian luar-luar kayak gini pasti kena. Nah, kita lihat dulu. Oke, udah bagus menurut aku ya. Centang aja. Nah, ini dia udah jadi guys ya. Kita bisa bandingin. Nah, ini mungkin dia pakai apa namanya, background warna abu-abu itu supaya rambutnya kelihatan ya. Makanya kalau misalnya saja bikin rambut warna putih itu lebih baik dikasih warna abu-abu aja daripada warna putih gitu ya. Kecuali kalau background kalian gelap itu baru kalian kasih warna putih, itu nggak masalah guys. Atau warna lain ya, misalnya saja background kalian itu biru atau hijau itu bisa kalian kasih warna putih gitu. Nah, tapi kalau background kalian itu warna putih ya paling enggak line artnya dipertebel lah di bagian rambut gitu, supaya warna putihnya itu kelihatan rambutnya. Nah, dan ini adalah yang aku restore ya.
Yang aku restore seperti ini hasilnya. Ini dari gambar ini, tetapi aku tambahin shading lagi, aku tambahin lighting lagi, jadinya seperti ini guys ya. Dan kalian juga bisa lihat di thumbnail tadi ya, untuk perbedaannya dari pertama kali atau original, kemudian di restore, dan kemudian di remake. Oke guys ya, jadi thank you banget udah nonton sampai sejauh ini. Aku yakin video ini lama banget dan kalian mau nonton sampai berakhir, walaupun di skip juga nggak apa-apa ya guys ya, karena ini cuman video review bukan tutorial. Thank you banget. Dan jika misalnya saja aku salah dalam menyebutkan kata atau mungkin istilah, aku minta maaf banget. Dan jika kalian mau ikutan, sekali lagi ya, kalian bisa kirim gambar kalian lewat DM yang linknya ada di deskripsi. Dan jika misalnya saja kalian mau pesan gambar secara pribadi, bisa kalian gunakan buat untuk desain clothing atau yang lain sebagainya, itu kalian bisa kirim DM kalian lewat Instagram yang sekali lagi linknya ada di deskripsi ya. Jadi kalian bisa kirim aja pesan kalian, nanti aku akan menjelaskan aturan serta harganya seperti itu, karena aku juga buka jasa gambar guys ya. Atau kalian bisa langsung klik aja link Fiverr yang ada di deskripsi di bawah, kalian bisa langsung klik aja. Di situ aku juga buka gig untuk ilustrasi ya, kalian bisa pesan aja. Bedanya kalau di Fiverr tuh harganya jauh lebih mahal gitu ya, karena mengikuti kreator lainnya gitu. Jika ada kekurangan silahkan kalian bisa tulis saja di kolom komentar, kalian bisa koreksi. Dan jika kalian suka dengan videonya silahkan like, dan jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye guys.